moderator. Yang terhormat Ibu Dr. Farida Mayar MPD dan Ibu Tisna Syafnita MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Perkembangan Prenatal Bayi Batita. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Prita Oktaviani dengan NIM 22022157 selaku moderator. Lanjut, pemateri 1 yang itu adalah Nurul Azimah dengan NIM 22022155. Pemateri 2 Lira Jeviantri dengan NIM 22022148. Pemateri 3 Nur Indah Alfiani dengan NIM 22022153. Dan yang terakhir yaitu Morinda Sari selaku pemateri 4 dengan NIM 22022094. Pada pertemuan saat ini, kelompok kami akan membahas tentang materi perkembangan kognitif. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nurul Azimah, kepada Nurul Azimah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya sebagai penyaji 1 akan membacakan tentang apa sih itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir lebih kompleks dalam melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Pendapat mengenai perkembangan kognitif. 1. Menurut Jan Piaget, teori perkembangan kognitif Piaget mengemukakan bahwa kecerdasan anak berkembang melalui 4 tahapan yang berbeda dan setiap tahapannya ditandai dengan kemunculan kemampuan baru dan cara memperoleh informasi. Kedua, menurut Vygotsky, teori Vygotsky menunjukkan bahwa perkembangan kognitif terjadi ketika peserta didik dengan dukungan-dukungan dari orang lain yang lebih berpengaruh, misal orang tua, teman, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang unik untuk budaya tertentu melalui penggunaan sosial, interaksi, dan bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Azimah yang sudah membacakan materi tadi. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri 2 yaitu Lira Jefriandri. Kepada Lira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang faktor perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu hereditas atau keturunan, yaitu kemampuan seorang manusia cenderung merupakan warisan atau keturunan pembawa yang ditentukan oleh ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu lingkungan. Perkembangan manusia sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Yang ketiga yaitu kematangan. Fisik ataupun psikis seseorang dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang kelima yaitu minat dan bakat. Minat mengarahkan seseorang kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tertentu. Bakat seseorang mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Yang keenam yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu kebebasan manusia untuk berpikir, yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Lira yang telah membacakan materi tadi. Selanjutnya materi ketiga yang disampaikan oleh Nur Indah Alfiani. Kepada Nur Indah Alfiani tahap sensorik motorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi dan balita cenderung mengeksplor dunia dengan menggunakan kemampuan sensorik motorik mereka. Pada tahap praoperasional yang dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Tahap ini anak-anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpikir tentang hal-hal yang memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol untuk secara mental mewakili objek. Nah, yang pertama yaitu kemampuan bahasa dan konsep mereka juga berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Tahap ini ditandai dengan yang pertama, transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau dedukatif
deduktif tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, artificialisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Yang keenam, mental eksperimen, yaitu mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang mereka hadapinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurinda yang sudah membacakan materi tadi. Lanjut kepada materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 4 kepada Nurinda Sari. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya selaku penyaji 4 akan menjelaskan tentang tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artificialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Selanjutnya, tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membantu operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada materi yang telah membacakan materi kita pada hari ini tentang perkembangan kognitif. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang dan lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.